Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil dari marketing intelijen yang kami lakukan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahya Wahyu Saputra. Saya Muhammad Nafar Barulu. Saya Bima Nur Prasetyo. Sebelumnya di sini kami mau menyampaikan sedikit mengenai profil BUMDes Binangun Jati Unggul. Ini untuk logo dari BUMDes Binangun Jati Unggul. Untuk kedudukan dari BUMDes Binangun Jati Unggul berada di Kelurahan Jatirejo, Kapanewon Endah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk tanggal berdirinya pada tanggal 15 Agustus 2016. Dan untuk nama direkturnya adalah Ibu Tristi Sintawati. Dan BUMDes Binangun Jati Unggul telah berbadan hukum dan juga memiliki kelengkapan hukum dalam menjalankan unit usaha. Sedangkan untuk visi dan misi dari BUMDes Binangun Jati Unggul sendiri adalah sebagai berikut. Visi: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Dan misi sebagai mengembangkan unit usaha baru BUMDes. Kedua, mengoptimalkan aset data. Yang tiga, mendorong pembangunan ekonomi desa. Yang empat, menciptakan peluang dan jaringan pasar. Yang lima, mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan BUMDes. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan asli desa. Sedangkan untuk unit usaha dari BUMDes Binangun Jati Unggul ada tiga, yaitu usaha perdagangan dan pertanian. Yang kedua, unit usaha jasa keuangan. Yang ketiga, unit usaha resto dan wisata. Selanjutnya akan kami tampilkan wawancara dengan pihak BUMDes dan Binangun Jati Unggul. Untuk bermisi, kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini mau melaksanakan tugas wawancara. Ini merupakan salah satu tugas UTS kami, yaitu untuk melakukan manajemen intelijen. Nah, di sini nanti kami bertanya mengenai beberapa hal. Oke, untuk sebelumnya saya di sini mau izin perkenalkan mengenai siapa nama ibu dan kebetulan ibu. Oh ya, perkenalkan saya nama lengkap ya, Triwida Wida. Saya di sini sebagai marketing ya, di marketing di BUMDes Jati Unggul. Kebetulan saya ngampusnya juga di resto dan wisata sini, sama di yang kedua unit perdagangan dan pertanian. Oke, untuk di sini saya izin ya Bu bertanya. Oke, untuk yang pertama, bagaimana penerapan STP atau Strategic Targeting Position oleh BUMDes Binangun Jati Unggul ini? Oh ya, STP di suatu perusahaan atau kelembagaan itu penting banget ya Mas. Karena STP, segmenting, targeting sama Position. Ya. Nah, itu tuh merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan BUMDes Jati Unggul, karena untuk target pasarnya kita juga harus perhatikan, karena untuk membangun sebuah brand atau image sebuah perusahaan itu memang harus tiga itu ya, STP-nya harus kita terapkan. Kalau saya targetingnya di BUMDes Jati Unggul, karena khususnya di resto ya, saya itu targetnya itu harus berkunjung di instansi atau sekolah perharinya itu harus 8 targetingnya saya. Terus karena target kita ada dua, jadi kita ada target omset dan target proses. Kalau target prosesnya kita berkunjung sehari itu harus 8 kunjungan, open kamera, dikirim ke direktur BUMDes Jati Unggul. Untuk target omsetnya itu kalau misalnya marketing baru awal itu 10 juta, tapi kalau sudah lama ya targetnya lebih meningkat ya. Terus selain itu nanti kita follow up, kita kan minta kontak personnya dari sebuah instansi itu, kita follow up, kita kasih tanggal nih, kita berkunjung misalnya di instansi Pemda di bagian apa gitu, kita tanggalin gitu. Nah, ketika dia belum kesini, kita follow up lagi, kenapa sih kok nggak datang kesini, kita kasih promo atau apa gitu. Nanti ketika sudah datang ke sini, mereka kan akan WA saya, Mbak saya ini ke resto
gitu. Nah itu suatu apa ya, kebanggaan tersendiri buat saya ketika target saya itu tercapai. Kayak outbound ini mas. Nah, kebetulan kita itu ada beberapa paket di sini, itu ada paket meeting, paket wedding, terus ada paket outbound, terus paket untuk yang komunitas gitu. Terus kalau outbound ini baru saya gencar-gencarin mas. Ya. Gitu, mas. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya sendiri, bagaimana sih marketing mix 7P yang dilakukan oleh BUMDes Binangun Jati Unggul? Oh ya, 7P ya. Iya. 7P itu tentang kita harus mengenal produk kita. Iya. Jadi misalnya saya di resto, kita harus mengenal produk unggulan kita itu apa gitu kan. Produk unggulannya kalau di sini adalah ingkung sebawitan, itu produk. Terus 7P ya, yang kedua ada harga. Ya, harga kita juga harus bisa bersaing harganya. Kalau di kita itu satu tampah itu 150 sudah dapat ingkung, terus jangan kayak gitu, itu bisa untuk 5 orang. Terus harga produk, terus tempat, ya tempatnya juga harus ada unique stylenya sendiri, ada berbeda. Kalau sini tempatnya itu klasik ya, ini klasik gitu, bisa untuk kedinasan. Terus produk, harga, tempat, terus keuntungan ya, keuntungan itu ya harus dipikirkan juga. Kita sudah ini sih mas, lumayan untuk anunya. Oke, langsung people atau manusianya. Manusianya ya, manusianya berarti orangnya atau gimana? Iya. Kalau orangnya itu ya harus ramah gitu kalau di resto, terus harus menciptakan kesan untuk pelanggan itu. Kesannya itu kalau di sini tuh apa tuh? Oh, pelanggannya ramah gitu. Yang terakhir apa? Untuk distribusinya, Distribusinya ya. Untuk distribusi seperti ya kan ini kan juga ada kan unit perdagangan itu Iya. seperti apa distribusinya? Oh, distribusinya kita itu stok toko-toko. Kalau yang perdagangan itu stok toko-toko, terus ada yang rumah juga. Dan untuk yang ke planet ataupun seperti CSR ataupun SDG-nya itu seperti apa? Oh, kalau yang di perdagangan itu kita ini mas, kita itu BUMDes itu tahun 2018 sempat menciptakan Bumi Melani. Apa itu Bumi Melani? Bumi Melani itu adalah bumi bersemi membela petani. Ya. Dengan seperti itu tuh BUMDes itu jadi petani-petani itu tertarik ke kita. Jadi BUMDes itu membeli gabahnya petani dengan tidak diutang gitu, terus mengadakan pelatihan dengan menggunakan CSR BUMDes gitu, supaya petani itu tahu kalau misal musim ini harga ini gitu dan dulunya ini gitu BUMDes ada gitu. Dan alhamdulillah dengan memboomingnya Bumi Melani ini, bumi bersemi bersama petani ini, kita sempat direktur kita sudah dibanding ke India dari BUMDes itu. Dan untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga itu bagaimana sih menjaga kualitas dari produk? Kualitas dari produk ya. Jadi kita harus memastikan produknya itu layak ya, kita cek. Terus yang kedua, selain dicek juga dari suppliernya juga harus, misalnya tidak bagus harus kita komplain juga. Terus misalnya nek gosong ya jangan dikeluarkan. Misalnya kalau beras ya, kalau ada berkutu ya jangan jangan di packing. Untuk yang selanjutnya, untuk yang keempat itu bagaimana sih cara yang dilakukan untuk menjaga loyalitas pelanggan? Menjaga loyalitas banyak banget nih itu caranya menjaga loyalitas itu. Ada ini menciptakan kepercayaan kalau di beras, menciptakan kepercayaan kepada pelanggan, mengantar pesanan tepat waktu, itu juga menjaga kualitas barang juga, itu kalau di perdagangan dan pertanian. Kalau di resto kita menciptakan biar pelanggan ini setia kepada kita, toh kita sering mengadakan promo, dikasih cashback, terus produknya juga harus dijaga. Itu saja sih. Untuk yang terakhir ini, apakah dari BUMDes Binangun Jati Unggul ini sudah memanfaatkan big data untuk penerapan manajemen pemasarannya? Oh
data, maksudnya yang kayak seperti basic pemanfaat data. ya, basic datanya. Basic datanya itu kita baru ini ya Mas, via apa namanya WA gitu belum kita. Kalau yang saya arsipkan baru kertas reservasi memang saya arsipkan gitu pakai stick apa ya, map holder itu loh. Jadi kita arsipkan gitu. Untuk tahun ini tuh apa sih yang banyak reservasi di sini, misalnya kedinasan atau wedding gitu ada arsipnya. Tapi kalau di laptop belum. Terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih setelah mendengarkan hasil wawancara dari kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara. Oke, yang pertama dapat kita simpulkan bahwa hasil wawancara tersebut di mana BUMDes Binangun Jati Unggul telah menerapkan STP yang dimana untuk target dari STP-nya itu sendiri yaitu berupa instansi pendidikan dan instansi pemerintahan, di mana untuk targetnya itu mereka minimal itu 8 kali kunjungan promosi di setiap instansi tersebut, dan juga setiap kunjungan itu harus disertai dengan video. Serta untuk yang selanjutnya, untuk target pendapatan sendiri mereka per hari mematok pada target 10 juta, walaupun itu nanti bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, untuk dari penerapan marketing mix yang dilakukan yaitu berupa mereka menjaga kualitas dari produk dan juga memberikan harga yang relatif murah dengan kualitas yang cukup baik. Dan untuk selanjutnya mengenai distribusi yang mereka lakukan juga dilakukan melalui distribusi pengantaran atau pengiriman secara tepat waktu ke tempat tujuan. Itu untuk unit di bidang perdagangan. Sedangkan untuk masalah SDM atau sumber daya pegawainya itu mereka melatih dan menyiapkan SDM pegawai yang memiliki kemampuan yaitu yang ramah dan tamah juga, karena agar menjaga pelanggan. Sedangkan untuk ke lingkungannya sendiri mereka itu menerapkan dengan berupa pemanfaatan CSR yang dimana mereka memanfaatkan untuk melakukan pelatihan serta pembelian dari gabah petani agar sesuai dengan standar harga yang layak. Serta untuk masalah keuntungan mereka sendiri juga sudah mengambil keuntungan yang mereka butuhkan sesuai dengan standar yang sudah terdapat pada AD dan ART. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih menjaga kualitas dari produk yang mereka miliki? Ternyata mereka selalu melakukan beberapa pelatihan untuk menjaga kualitas produk dan pelayanannya, dimana untuk dari user sendiri itu chefnya itu dilatih oleh beberapa chef-chef yang ahli di bidang tata boga gitu. Dan untuk di bidang perdagangan sendiri mereka menjaga kualitas dari produk seperti beras. Jika beras tidak layak konsumsi atau berkutu maka mereka tidak akan menjualnya. Dan untuk selanjutnya dari pemanfaatan big data sendiri, lah di sini dari mereka sendiri memanfaatkan big data cuman untuk berupa pengarsipan data-data pelanggan aja. Dan untuk kedepannya mereka berharap agar dapat memanfaatkan data dalam teknik promosinya. Oke, dan untuk selanjutnya ya, dan yang terakhir itu bagaimana sih menjaga loyalitas pelanggan? Ternyata dari mereka itu selalu memberikan promo atau pemantauan serta juga memberikan kualitas pelayanan yang baik agar pelanggan tetap ingin datang dan menikmati layanan yang mereka berikan. Oke, di sini dapat kita ambil suatu poin-poin penting yang dimana di sini bahwa segala suatu marketing yang dilakukan harus berdasarkan pada kepuasan pelanggan sehingga dapat menjamin berjalannya suatu aktivitas produksi yang baik. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.